Saddam Hussein, juga dikenal secara mononim sebagai Saddam, adalah seorang politisi Irak yang menjabat sebagai Presiden Irak kelima dari tanggal 16 Juli tahun 1979 sampai tanggal 9 April tahun 2003. Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saddam, putra petani, lahir di sebuah desa dekat kota Tikrit di Irak Utara. Daerah itu adalah salah satu yang termiskin di negara itu, dan Saddam sendiri tumbuh dalam kemiskinan. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir, dan dia pergi pada usia dini untuk tinggal bersama seorang paman di Baghdad. Dia bergabung dengan Partai Ba'ath pada tahun 1957. Pada tahun 1959 ia berpartisipasi dalam upaya Ba'ath yang gagal untuk membunuh Perdana Menteri Irak, Abd al-Karim Qasim. Saddam terluka dalam upaya itu dan melarikan diri pertama ke Suriah dan kemudian ke Mesir. Dia bersekolah di Sekolah Hukum Kairo tahun 1962 sampai tahun 1963, dan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Baghdad setelah kaum Ba'ath mengambil alih kekuasaan di Irak pada tahun 1963. Akan tetapi, kaum Ba'ath digulingkan pada tahun yang sama, dan Saddam menghabiskan beberapa tahun di penjara di Irak. Dia melarikan diri, menjadi pemimpin Partai Ba'ath, dan berperan penting dalam kudeta yang membawa partai itu kembali berkuasa pada tahun 1968. Saddam secara efektif memegang kekuasaan di Irak bersama dengan Kepala Negara, Pres, Ahmad Hassan al-Bakr, dan pada tahun 1972 ia memimpin nasionalisasi industri minyak Irak. Saddam mulai menegaskan kontrol terbuka atas pemerintah pada tahun 1979 dan menjadi presiden setelah pengunduran diri Bakr. Dia kemudian menjadi ketua Dewan Komando Revolusi dan Perdana Menteri, di antara posisi lainnya. Dia menggunakan pembentukan polisi rahasia yang luas untuk menekan setiap oposisi internal terhadap pemerintahannya, dan dia menjadikan dirinya objek kultus kepribadian yang luas di antara masyarakat Irak. Tujuannya sebagai presiden adalah untuk menggantikan Mesir sebagai pemimpin dunia Arab dan mencapai hegemoni atas Teluk Persia. Saddam melancarkan invasi ke ladang minyak Iran pada September tahun 1980, tetapi kampanye itu macet dalam perang gesekan. Biaya perang dan gangguan ekspor minyak Irak menyebabkan Saddam menurunkan program ambisiusnya untuk pembangunan ekonomi. Itu perang Iran-Irak berlarut-larut sampai tahun 1988, ketika kedua negara menerima gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran. Terlepas dari utang luar negeri yang besar yang membuat Irak terbebani dengan berakhirnya perang, Saddam terus membangun angkatan bersenjatanya. Pada bulan Agustus tahun 1990 tentara Irak menyerbu negara tetangganya, Kuwait. Saddam tampaknya bermaksud untuk menggunakan pendapatan minyak negara yang sangat besar itu untuk meningkatkan perekonomian Irak, tetapi pendudukannya di Kuwait dengan cepat memicu embargo perdagangan dunia terhadap Irak. Dia mengabaikan seruan untuk menarik pasukannya dari Kuwait, meskipun ada penumpukan kekuatan militer besar pimpinan AS di Arab Saudi dan pengesahan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yang mengutuk pendudukan dan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mengakhirinya. Itu Perang Teluk Persia dimulai pada tanggal 16 Januari tahun 1991, dan berakhir 6 minggu kemudian ketika koalisi militer sekutu mengusir tentara Irak keluar dari Kuwait. Kekalahan telak Irak memicu pemberontakan internal oleh Syiah dan Kurdi, tetapi Saddam menekan pemberontakan mereka, menyebabkan ribuan orang mengungsi ke kamp-kamp pengungsi di sepanjang perbatasan utara negara itu. Tak terhitung ribuan lainnya disiksa dan dibunuh, banyak yang menghilang begitu saja ke dalam penjara rezim, seperti Abu Ghraib yang terkenal kejam. Sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan PBB, Irak dilarang memproduksi atau memiliki senjata kimia, biologi, dan nuklir. Banyak sanksi dijatuhkan pada negara yang menunggu kepatuhan, dan itu menyebabkan gangguan ekonomi yang parah. Penolakan terus Saddam untuk bekerja sama dengan inspektur senjata PBB menyebabkan serangan udara 4 hari oleh Amerika Serikat dan Inggris Raya pada akhir 1998 Operasi Desert Fox. Kedua negara mengumumkan bahwa mereka akan mendukung upaya oposisi Irak untuk menggulingkan Saddam, yang rezimnya semakin brutal di bawah sanksi PBB, tetapi pemimpin Irak melarang pemeriksa senjata PBB memasuki negaranya.
Sementara itu menjadi jelas bahwa Saddam sedang merawat salah satu putranya, Uday atau Qusay, untuk menggantikannya. Keduanya diangkat ke posisi senior, dan keduanya mencerminkan kebrutalan ayah mereka. Selain itu, Saddam terus memperkuat kendalinya di dalam negeri, sementara dia menunjukkan sikap yang sangat menantang dan anti-Amerika dalam retorikanya. Meskipun semakin ditakuti di dalam negeri, Saddam dipandang oleh banyak orang di dunia Arab sebagai satu-satunya pemimpin regional yang bersedia menentang apa yang mereka lihat sebagai agresi Amerika. Setelah serangan tanggal 11 September di Amerika Serikat pada tahun 2001, pemerintah AS, yang menyatakan bahwa Saddam mungkin memberikan senjata kimia atau biologi kepada kelompok teroris, berusaha memperbarui proses pelucutan senjata. Meskipun Saddam mengizinkan Inspektur Senjata PBB untuk kembali ke Irak pada November tahun 2002. Kegagalannya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan membuat Amerika Serikat dan Inggris Raya frustrasi dan membuat mereka mengumumkan diakhirinya diplomasi. Pada tanggal 17 Maret tahun 2003, Presiden AS, George W. Bush memerintahkan Saddam untuk mundur dari jabatannya dan meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam atau menghadapi perang. Dia juga menunjukkan bahwa, bahkan jika Saddam meninggalkan negara itu, pasukan AS mungkin diperlukan untuk menstabilkan pemerintahan baru dan mencari senjata pemusnah massal. Ketika Saddam menolak untuk pergi, pasukan AS dan sekutu melancarkan serangan ke Irak pada tanggal 20 Maret. Salvo pembuka dari Perang Irak adalah serangan oleh pesawat AS di kompleks bunker di mana Saddam dianggap bertemu dengan bawahannya. Meskipun serangan itu gagal membunuh pemimpin Irak itu, serangan-serangan berikutnya yang ditujukan kepada Saddam memperjelas bahwa melenyapkannya adalah tujuan utama invasi. Selalu keras kepala dalam nadanya, Saddam mendesak warga Irak untuk menyerahkan nyawa mereka untuk menghentikan pasukan AS dan Inggris, tetapi perlawanan terhadap invasi segera runtuh, dan pada tanggal 9 April hari Baghdad jatuh ke tangan tentara AS, Saddam melarikan diri untuk bersembunyi. Dia membawa serta sebagian besar perbendaharaan negara dan pada awalnya dapat menghindari penangkapan oleh pasukan AS. Putranya, Uday dan Qusay, terpojok dan dibunuh di Mosul pada tanggal 22 Juli tetapi baru pada tanggal 13 Desember Saddam akhirnya ditangkap, sekali pemimpin necis ditarik, acak-acakan dan kotor, dari tempat persembunyian kecil di bawah tanah dekat sebuah rumah pertanian di sekitar Tikrit. Meski bersenjata, Saddam menyerah kepada tentara AS tanpa melepaskan tembakan. Pada Oktober tahun 2005 Saddam diadili di hadapan Pengadilan Tinggi Irak, sebuah pengadilan panel yang dibentuk untuk mengadili para pejabat bekas pemerintah Irak. Dia dan beberapa terdakwa didakwa dengan pembunuhan 148 warga kota di Al-Dujail, sebuah kota yang sebagian besar Syiah, pada tahun 1982. Sepanjang persidangan 9 bulan, Saddam menginterupsi persidangan dengan ledakan kemarahan, mengklaim bahwa pengadilan itu palsu dan AS kepentingan berada di belakangnya. Pengadilan akhirnya ditunda pada Juli tahun 2006 dan menjatuhkan putusannya pada November. Saddam dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan yang disengaja, pemenjaraan ilegal, deportasi, dan penyiksaan, dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Saudara tiri Saddam, seorang perwira intelijen, dan mantan hakim kepala Irak juga dijatuhi hukuman mati. Beberapa hari setelah pengadilan Irak menguatkan hukumannya pada Desember tahun 2006, Saddam dieksekusi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.